Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Arlisa Diansari dari SMA Negeri 1 Pampangan, CGP angkatan 10. Di sini saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual. Saya sebagai supervisi atau supervisor, sebelah saya sebagai Pak Beni sebagai Kucing, dan sebelah sini sebagai coach. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat luar biasa Ibu. Baiklah, alhamdulillah. Nah, Pak, hari ini sepertinya sudah kita bahas yang minggu kemarin. Sebelumnya Bapak akan melakukan sesi coaching, yang mana Bapak akan menjadi coach. Sudah siap Pak? Siap. Oke, luar biasa. Baik Pak, sebelum Bapak nanti melakukan coaching bersama coach, saya sebagai supervisor atau pengamat akan menjalankan rubrik ya penilaian yang akan saya gunakan saat Bapak nanti melakukan coaching. Baik Bu. Oke. Baik. Hal yang saya harapkan dari Bapak saat proses coaching nanti, Bapak sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Serta yang juga penting adalah Bapak dapat menerapkan kompetensi inti dari proses coaching, yaitu proses mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Harapan saya ketika proses coaching berlangsung, nanti Bapak menggunakan teknik rasa dan berdialog menggunakan alur kata. Hal-hal yang saya sebutkan tersebut akan ada dalam rubrik penilaian nanti ya Pak Fahmi. Saat saya melakukan pengamatan nanti, bagaimana Bapak? Sudah siap? Siap Ibu. Oke. Baik, sepertinya sudah semangat sekali ya Pak Fahmi. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Baik Bu. Oke, dari beberapa kompetensi coaching, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih pada mendengarkan aktif Bu. Oke, baik, dari mendengarkan aktif ini bagian spesifik mana yang Bapak ingin membantu coach mengembangkan potensi pada dirinya? Saya ingin mendengarkan aktif ini menggunakan teknik rasa agar saya dapat membantu coach mengembangkan potensi pada dirinya Bu. Oke, baik, jadi lebih kepada mendengarkan aktif ya Pak, Ya. menggunakan teknik rasa. Nah, selanjutnya apa indikator keberhasilan dari coaching yang Bapak ingin lakukan? Indikator keberhasilan yang ingin saya lakukan nanti, saya ingin coach saya dapat mengembangkan potensinya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baiklah Bapak, semoga proses coachingnya berjalan lancar dan silakan dimulai kegiatannya ya Pak. Terima kasih Pak. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Fahmi. Apa kabarnya Pak Fahmi? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Beni juga sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Saya juga sehat di sini Pak Fahmi. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi pagi ini kita bisa bertatap muka kembali Pak Beni dalam dalam tatap muka ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak Beni ya, menindaklanjuti kegiatan yang minggu lalu. Baik Pak Fahmi, siap. Nah, Pak Beni, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, saya dengar Pak Beni ingin menyampaikan suatu keresahan. Apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Begini Pak, saya mendapati suatu keadaan di sekolah ketika kinerja guru-guru di sekolah, jika saya berada di sekolah itu kinerjanya luar biasa. Tetapi ada beberapa guru yang terlihat kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tugas fungsi seorang guru tersebut Pak. Baik, kalau begitu menurut Bapak mengapa hal tersebut bisa terjadi Pak Beni? Setelah saya amati dan observasi kembali Pak, ternyata ada beberapa guru yang hanya rajin dan melaksanakan tugasnya dengan baik jika saya ada di sekolah. Sedangkan jika saya sedang melaksanakan dinas luar, maka beberapa guru akan mulai terlihat terlambat masuk kelas, pulang lebih awal dan duduk santai saja di kantor. Jadi menurut saya penyebab kinerja guru menurun karena guru-guru merasa tidak diawasi oleh kepala sekolah itu. Begitu ya Pak Beni ya. Jadi kinerja guru ini menurun karena merasa tidak diawasi oleh kepala sekolah. Bicara tentang kinerja guru Pak, menurut Bapak bagaimana kinerja guru yang ideal?
sebagai guru yang ideal itu, guru itu harus sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya secara sadar. Apalagi jika sudah di sekolah, maka guru harus mengajarkan yang tidak harus selalu diawasi oleh kepala sekolah. Karena kepala sekolah seperti saya ini kerap ada di luar, dinas luar, jadi ada kalanya saya harus pergi mengurus urusan-urusan kedinasan di luar sekolah. Baik, tugas kepala sekolah memang cukup berat ya Pak. Di sisi lain harus melaksanakan tugas kedinasan, tetapi juga harus mampu menjadi figur pemimpin di sekolah. Dari pengalaman dan peristiwa yang Bapak lalui selama Bapak menjadi kepala sekolah, apa rencana yang Bapak pikirkan untuk mengatasi permasalahan di sekolah Bapak sekarang? Ya, rencana kedepannya saya berencana melakukan komunitas belajar, lalu mengundang para narasumber yang kompeten untuk memberikan ilmu-ilmu baru terkait dengan kinerja guru dan kesadaran akan profesi sebagai seorang guru di sekolah. Saya juga berencana membuat strategi jam mengajar yang diketahui oleh guru piket setiap harinya, Pak. Oke, rencana yang luar biasa dan bagus ya Bapak, dan sangat terarah sekali. Kalau begitu, siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam rencana ini? Tentunya yang saya libatkan itu seluruh guru yang ada di sekolah. Saya juga akan melibatkan pengawas sekolah untuk menjadi narasumber dalam kegiatan komunitas belajar yang akan saya laksanakan. Bahkan jika memungkinkan, saya ingin mengundang orang dari dinas pendidikan untuk ikut memberikan pengarahan dan pelatihan terhadap guru-guru yang ada di sekolah saya, Pak. Baik, melibatkan orang-orang yang berpengaruh bisa menjadi solusi yang baik ya Pak Beni. Lalu untuk waktu pelaksanaannya, kapan rencananya akan Bapak laksanakan? Setelah berdialog dengan Pak Fahmi ini, saya berencana melaksanakan kegiatan tersebut itu di awal bulan 8 bersamaan dengan mulai aktifnya tahun ajaran baru, Pak. Baik, dari rencana dan pihak yang dilibatkan serta waktu pelaksanaan sudah Bapak pikirkan dengan baik. Bicara tentang tujuan utama, apa yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Hasil akhir yang saya harapkan dari kegiatan tersebut, semua guru itu di sekolah dapat meningkatkan kinerjanya, Pak, secara sadar. Bukan hanya saat saya berada di sekolah, tetapi setiap saat dan selama berada di lingkungan sekolah. Guru itu secara sadar melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, baik Bapak. Tentunya dalam melaksanakan sebuah kegiatan dibutuhkan komitmen dalam pelaksanaannya. Bagaimana bentuk komitmen yang akan Bapak lihat dan dari kegiatan ini jika nanti sudah terlaksana? Komitmen yang mungkin saya buat adalah yang pertama itu kegiatannya akan rutin dilaksanakan setiap bulan, dan saya akan ingin setiap guru itu membuat buku kemajuan kelas sebagai bentuk komitmen dari kegiatan ini. Lalu setiap bulannya saya bisa melakukan supervisi kepada guru-guru di sekolah untuk saling berkomunikasi dengan hasil kegiatan. Baik, jadi outputnya yang sudah nyata dan menjadikan kegiatan yang berkelanjutan ya Pak. Dari pembicaraan kita ini Pak, menurut Bapak apa yang sudah Bapak peroleh? Saya akhirnya bisa lebih terarah, pada harapannya akhirnya saya akan terbantu menemukan komitmen dari kegiatan yang saya rencanakan setelah ngobrol dengan Pak Fahmi ini. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana perasaannya Pak? Apakah masih ada yang resah di hati Pak? Sudah tentu sekali Pak Fahmi, saya sudah terbantukan. Ternyata mengobrol dengan Pak Fahmi ini bisa membuat saya lebih menemukan sudut pandang dari permasalahan-permasalahan ini. Alhamdulillah ya Pak Beni kalau begitu. Baik Pak Beni, semoga rencana Bapak berjalan dengan baik ke depannya ya Pak. Nanti saya tunggu kabar baiknya dari Pak Beni di sisi kita selanjutnya. Terima kasih waktunya ya Pak Beni. Ya, sama-sama Pak Fahmi. Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingan dari Pak Fahmi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak dengan coach. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya bertanya beberapa hal dulu ya Pak Fahmi. Baik Ibu. Oke, baik, bisa Bapak sampaikan kepada saya apa yang telah Bapak lakukan saat melaksanakan coaching dan apa indikator kecapaian dari proses coaching baru saja dilaksanakan? Hal yang sudah saya lakukan saat coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, berpikir kreatif dan menghasilkan potensi kunci. Kemudian untuk ketercapaian saya,
yaitu mendengarkan dengan aktif. Saya sudah lakukan juga dalam sesi coaching tadi. Oke, baik sekali Bapak. Apa yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil observasi saya. Bapak menunjukkan kemitraan dengan menyamakan posisi dengan coach tanpa merasa lebih tinggi. Terus juga Bapak juga berpikir kreatif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot kepada coach. Kemudian Bapak telah maksimalkan potensi coach dengan mengiring coach untuk menemukan solusi hasil pemikiran sendiri. Terus juga tidak terlewat juga Bapak sudah terlihat mendengarkan dengan aktif melalui teknik rasa, karena saya melihat Bapak selalu memberikan umpan balik berupa pertanyaan berbobot yang sesuai dengan topik. Lalu yang paling penting adalah Bapak sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Luar biasa Bapak. Kegiatan coaching sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih Ibu. Oke. Baik Bapak, sebelum kita akhiri, ada yang ingin saya tanyakan. Melihat hasil dari proses coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau saya kembangkan lagi adalah presence Ibu, agar saya bisa lebih membuat Kuci nyaman dan tidak canggung menyampaikan hal-hal yang ingin Kuci sampaikan kepada saya. Baik, semoga kedepannya Bapak dapat mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kompetensi tersebut. Kompetensi untuk Bapak untuk terus berkembang menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian, terima kasih Bapak aksi kerjasamanya hari ini, dan luar biasa sekali proses coachingnya yang sudah Bapak laksanakan bersama Coach Sadik. Baik Ibu, terima kasih kembali atas waktunya dan hasil pengamatannya terhadap saya. Sama-sama Bapak. Kalau begitu kita akhir di sini ya Pak. Waalaikumsalam Pak Fahmi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih. Sama-sama.